Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Melanjutkan pembahasan kitab Sulamut Taufiq yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi. Semoga Allah merahmatinya, amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini faslun wa min ma'asil lisani al-ghibatu wa hiya dzikruka akhakal muslima bima yakrahuhu wa in kana fihi wan namimatu wa hiya naqlul qawli lil ifsadi wat tahrishu min ghairi naqlil qawli walau bainal bahaimi wal kadhibu wa huwal kalamu bi khilafil waqi'. Wa min ma'asil lisan, dan dari sebahagian atau dari setengah maksiat-maksiat lisan. Lisan itu adalah anggota tubuh yang memiliki pengaruh besar setelah hati. Sebab lisan itu sangat menggambarkan keadaan hati seseorang. Sebab lisan orang bisa bahagia, sebab lisan orang bisa celaka. Sebab lisan orang bisa selamat, sebab lisan juga orang bisa sengsara. Jadi lisan itu bisa menjadi penyebab maksiat banyak dilakukan oleh orang. Tangan ngeraba nih, yang ngomong apa? Yang ngomong apa? Lisan, mulut. Raba deh. Kagak enak banget ini. Yang ngomong mulut. Mata nih kita ngelihat, mata kita memandang. Ada yang jelek di hadapan kita. Yang ngomong apa? Lisan, yang ngomong mulut. Jelek amat muka lu ya. Duh. Padahal yang mandang mata. Yang buat maksiat lisan, mulut. Denger kuping nih yang ngedenger. Yang ngomong lisan, yang ngomong mulut. Suara lu gitu amat, enggak ada bagus-bagus. Sampai anggota tubuh nih, punggung, pundak atau belakang kita nih lagi senderan begini, kalau kata kita kagak enak, kita ngomong nih, kan yang ngomong mulut. Semua anggota tubuh ya, nih lisan kita yang lebih berbahaya. Lisan itu gampang banget orang jadi maksiat. Gara-gara lisan tuh orang bisa jadi dosa, gara-gara lisan orang bisa jadi celaka. Maka jaga-jaga kita punya lisan. Kita perhatikan di sini ada maksiat-maksiat yang dilakukan oleh lisan. Apa saja? Yang pertama, kata pengarang kitab adalah al-ghibatu, yaitu ghibah. Apa itu ghibah? Wa hiya dzikruka akhakal muslima. Adapun ghibah itu dzikruka, menyebutnya kamu akhaka akan saudaramu al-muslima, yang muslim. Bima yakrahuhu, dengan apa-apa yang tidak disukainya. Wa in kana fihi, meskipun benar adanya. Jadi menjadi perhatian kita di sini. Ghibah itu apa? Ghibah itu ketika seseorang membicarakan keburukan orang lain. Membicarakan sesuatu dari saudaranya yang muslim, dari orang lain, bima yakrahuhu, dengan sesuatu yang tidak disukainya, yaitu yang tidak disukai kepada orang yang mazkur, kepada orang yang diomongin. Wa in kana fi, meski benar adanya tuh. Umpama kita ngomongin orang dia suka maksiat, suka ngelakuin dosa, kita omongin keburukannya. Kalau tuh orang yang kita omongin kagak seneng diomongin, itu namanya ghibah. Meskipun benar dia ngelakuin maksiat mulu.
Ya, yang menjadi garis bawahnya ketika diomongin orangnya nggak seneng. Orangnya kagak suka tuh. Umpamanya dia punya keturunan, dia punya nasab. Misalkan keturunannya miskin 7 turunan. Kita omongin nih keburukan itu dari orang lain. Tuh orang yang kita omongin kagak seneng, itu namanya gibah. Meskipun benar emang dia miskin begitu. Atau dari cacatnya dia punya wajah, cacatnya dia punya anggota tubuh, kita omongin. Kupingnya caplang, hidungnya pesek, kita omongin. Meski benar emang begitu, tapi dia kagak seneng kalau diomongin. Kagak seneng hatinya ketika diomongin, kupingnya caplang, gak seneng dia. Itu namanya gibah. Jelas sampai sini? Apa itu gibah? Berarti ketika membicarakan keburukan seseorang yang tidak disukainya ketika dibicarakan, meskipun benar adanya, itu adalah gibah. Dan gibah itu termasuk dosa kecil apa dosa besar? Hah? Kata siapa? Hah? Gibah dosa kecil apa dosa besar? Bukan. Dosa kecil apa dosa besar? Dosa sedang. Enggak kecil, enggak besar. Sebab begini, ulama mengatakan kalau yang dibicarakan atau yang digibahkan itu adalah ulama, orang yang besar, orang yang ahli ibadah, digibah itu, diomongin, itu masuknya dosa besar. Tapi kalau yang dibicarakan keburukannya, yang digibahi adalah orang yang jauh daripada ibadah, itu masuknya dosa kecil. Ya, itu namanya dosa kecil. Tapi begini, dengan catatan tadi, yang diomongin kagak suka. Bagaimana kalau yang diomongin suka? Yang diomongin suka, artinya seneng aja gitu, dibicarain keburukannya, dia menggirang aja. Contoh begini, nih, mohon maaf, ada orang, dia suka mabok-mabokan, dia suka minum minuman keras, dia suka minum khamar, tapi dia emang menampilkan, dia posting di media sosial, dia tampakkan dirinya emang doyan maksiat, diomongin, ada orang gibah gitu, karena dia seneng sama dia punya kemaksiatan, dia doyan sama dia punya dosa, maka di saat ngomongin itu nggak masuk gibah. Kenapa? Karena dia suka. Kecuali kalau yang diomongin kagak suka. Tuh, tadi makanya catatannya bima yakrahuhu, dengan perkara yang tidak disukainya. Kalau dia meskipun punya keburukan tapi dia tampilin, emang dia girang. Bahkan kalau ada orang yang ngomongin dia ahli maksiat, dia girang dia mah. Nah itu namanya bukan gibah. Itu nggak masuk dalam kategori gibah. Ya. Kalau yang dikatakan gibah adalah yang tadi, yang di saat dibicarakan orangnya tidak suka, orangnya tidak senang. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis, iyyakum wal ghibah fa innal ghibah asyaddu minaz zina. Jauhin ghibah. Iyyakum wal ghibah, hindari, jauhkan dirimu daripada ghibah. Fa innal ghibata, karena sesungguhnya ghibah asyaddu minaz zina, lebih keras, lebih kejam, lebih bahaya daripada zina. Kita tahu dosanya zina itu dosa besar, tapi ghibah lebih bahaya daripada berzina. Ghibah lebih berbahaya daripada zina. Ini siksaannya di akhirat orang yang suka ghibah. Nabi SAW tuh pernah di saat melakukan Isra Mi'raj, Nabi dihadapi melihat ada suatu kaum yang kaum tersebut mencakar-cakar mukanya sendiri dengan dia punya kuku. Dicakarin. Nabi lihat, nanya sama malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, itu orang-orang begitu kenapa itu? Kata malaikat Jibril adalah haula'il ladzina yaktabunan nas. Mereka adalah orang-orang yang suka gibahin orang lain. Sekeras-kerasnya azabnya nanti di akhirat, dia mencakar wajahnya sendiri dengan dia punya kuku.
Ya, naudzubillah. Naudzubillah min dzalik. Bahkan gibah itu juga bisa menjadi penyebab orang itu disiksa di dalam kubur. Belum sampai di akhirat, di kuburannya udah disiksa, di alam barzahnya udah disiksa. Bukan gibah, ngomongin keburukan orang. Meskipun benar ada. Meskipun benar adanya. Kalau kagak benar, namanya fitnah. Itu perbedaan gibah dengan fitnah. Kalau gibah kita bicarakan keburukan seseorang yang tidak disukainya, meskipun benar keadaannya, meskipun emang benar dengan keburukan itu. Tapi kalau yang kita bicarakan ternyata tidak ada kebenarannya, maka itu adalah fitnah. Nabi pernah tuh, kata Nabi begini, iktabtum akhakum, engkau telah menggibahi saudara-saudaramu. Kata para sahabat, ya Rasulullah, qulna ma fihi. Ya Rasulullah, kita ngomong apa yang emang ada pada diri mereka. Kita ngomong emang benar begitu. Kata Rasul, in qultum ma laisa fihi faqad bahattumuh. Kalau kalian bicarakan sesuatu yang tidak ada pada dirinya, maka kalian sudah memfitnahnya. Ya. Gibah berarti kita bicarain orang yang benar adanya, tapi fitnah kita bicarakan keburukan orang yang belum tentu kebenarannya. Fitnah lebih bahaya berarti. Lebih bahaya. Itu yang pertama adalah gibah. Wan namimatu, dan namimah, wahya naqlul qaulil ifsad, yaitu memindah ucapan untuk tujuan merusak. Itu merusak hubungan antara dua orang atau lebih. Itu namanya namimah. Apa itu namimah? Adu domba. Namimah itu adu domba. Orang kalau mengadu domba artinya memindah ucapan untuk tujuan merusak. Umpamanya begini, kita ngomong sama orang, tadi si fulan ngomongin ente begini-begini. Kita ngomong lagi tuh sama yang ngatunya, ente dibilang begini-begini begitu, dijelek-jelekin. Yang ini kagak senang dah tuh diomongin. Berantem dia berdua, gara-gara siapa? Gara-gara kita. Itu namanya namimah. Itu namanya adu domba. Ane dibagi kopi nih, ane dibagi rokok, ente bagi, kok ente kagak? Padahal ente orang deket dia loh. Akhirnya dia kata begitu, iya ente pada dibagi, ane kagak. Padahal ane lebih deket sama dia tuh orang. Akhirnya dia berantem tuh, gara-gara siapa tuh? Gara-gara itu. Ente nggak kebagian, ya Allah. Ente nggak kebagian kupon kemarin, ya. Itu namanya namimah. Ngadu domba dengan tujuan untuk merusak. Akhirnya orang jadi bertengkar gara-gara kita. Tapi adanya ucapan, itu namimah. La yadkhulul jannata namam. Atau dalam riwayat lain, la yadkhulul jannata qattat, tidaklah masuk surga orang-orang yang suka mengadu domba. Artinya orang tersebut tidak akan selamat nanti di akhirat. Keimanannya mungkin membawa dia masuk dalam surga, tapi karena adu dombanya, karena sifatnya dia yang selalu mengadu domba, dia selalu namimah, maka dia masuk neraka terlebih dahulu. Orang kalau udah namimah, orang kalau udah suka ngadu domba, itu la tanzilur rahmah, kagak bakal turun rahmat pada dirinya. Jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa tuh? Karena suka ngadu domba. Karena dia suka sama permusuhan antara orang. Gak bakal dia dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Gak lebih dari itu, orang yang dia suka ngadu domba dikatakan bahwa inna syirara ibadillahi min hadhil ummah al-masya'un bin namimah. Sesungguhnya seburuk-buruknya hamba Allah Subhanahu wa taala
di umat ini yang sekarang adanya itu adalah al-masyauna bin namimah. Orang-orang yang suka mengadu domba. Itu orang yang paling buruk. Orang yang paling keji di muka bumi ini adalah orang yang suka ngadu domba. Maka kata sebagian salaf, orang yang suka namimah, orang yang suka ngadu domba itu berasal terkadang biasanya dari anak hasil perzinahan. Atau minimal hamilnya yang menyebabkan itu hamil adalah di saat ia tidak dalam keadaan suci dalam berhubungan. Jadi kalau ada orang misalkan suka ngadu domba, boleh jadi itu dari maaf biasanya adalah anak hasil zina atau hamilnya sebab tadi di saat berhubungan tidak dalam keadaan suci. Suci dari hadas kecil apalagi hadas besar. Umpamanya istrinya lagi haid, dihajar juga. Tuh anaknya lahir bisa jadi tukang ngadu domba. Sebab apa tadi? Dalam keadaan tidak suci. Makanya kita lihat-lihat juga, jangan main hajar mulu. Kalaupun kita mau berhubungan badan dengan istri kita, ambil wudhu dulu. Ya, kita bersuci dulu, bagusin diri kita. Baru gitu tuh. Bismillah, naik dah tuh. Mau minum teh telur dulu atau minum jamu dulu, minum madu dulu. Hah? Lah iya. Jangan main asal-asal aja, namanya orang nanam kalau mau hasilnya baik, caranya kudu baik, waktunya harus baik. Nah orang nanam padi, waktunya baik, terus bibitnya baik, airnya baik, pupuknya baik. Kalau asal-asalan mainnya di tempat yang kagak-kagak, ya di meja makan, hajar aja di meja makan. Orang tempat makan, dia lahap yang lain. Tuh, kalau orang suka namimah, tanda-tandanya tadi tuh. Mungkin saja dia, kata sebagian ulama, sebagian salaf adalah berasal dari anak hasil zina atau di saat berhubungan badan tidak dalam keadaan suci. Maka ada satu cerita begini. Suami istri di zaman tersebut masih ada perbudakan. Ini suami istri ini dia pengen beli budak. Maka berangkatlah nih pasangan suami istri ke pasar budak. Kalau udah di pasar budak kan ada aja tuh budak yang muda, budak yang tua, ada dari budak yang kuat, ada budak yang lemah, yang murah harganya, yang mahal. Tentu ada kualitas-kualitasnya kenapa dia mahal, karena budaknya masih muda kemudian kuat. Ada datang orang nawarin kepada tuh suami istri, ini budak masih muda, kuat, tapi murah. Murah. Ditawarin tuh. Biasanya budak muda, kuat tenaganya, itu mahal, tapi ini murah ditawarin. Mau nggak tuh kalau begitu suami istri? Oh mau dia. Mau dia. Kenapa dikasih murah? Sebab tuh yang menjual budak itu dia tahu nih, ada kekurangannya itu budak juga. Budak ini meskipun kuat, meskipun masih muda, dijualnya murah karena memiliki kekurangan. Apa kekurangannya? Dibilang tuh apa penjualnya, kekurangannya cuma satu nih Pak Bu, kalau mau bayar ini budak. Apa itu? Kekurangan ini budak adalah dia suka ngadu domba. Ini suka namimah. Ya gampang dah tuh kalau kata tuh suami istri. Udah dibeli, beli deh, bawa pulang sama dia. Suatu hari ini budak nyamperin ke tuh istri, bilang tuh ke majikan perempuannya, Nyonya selama ini tahu kagak tuan majikan kalau keluar kemana? Kerja, mau kemana lagi? Ah yang bener. Nih Nyonya, saya dapat kabar bahwa tuan ini kalau keluar, dia bukan cuma kerja, tapi dia ke rumah pos 2. Artinya dia punya selingkuhan, dia punya istri yang kedua. Wow, namanya seorang istri saat itu, dia nggak pernah keluar rumah, tahu-tahu dikabarin begitu. Oh, dia marah, dia cemburu. Kalau begitu saya akan bunuh suami saya. Sabar, Nyonya. Nyonya nggak perlu bunuh suami Nyonya. Nyonya nggak perlu bunuh tuan majikan. Nyonya kalau mau, Nyonya cukur jenggotnya aja.
Nyonya cukur jenggotnya. Emang kenapa? Dengan dicukur jenggotnya maka itu tuan bakal lebih sayang, lebih tambah cinta kepada nyonya nantinya. Oh begitu. Ya udah, ntar malam dicukur jenggot katanya. Pas tuannya pulang, belum ketemu sama nyonya. Ini budak nyamperin kepada tuan majikannya. Tuan, selama ini tuan keluar dari rumah, nggak tahu kan apa yang dilakukan oleh nyonya di dalam rumah. Apa itu? Nyonya punya selingkuhan, sering masukin lelaki lain ke dalam rumah ini. Marah dia. Kata tuh budak, nyonya udah nggak lagi cinta sama tuan. Tuan bakalan dibunuh ntar malam sama nyonya. Kalau tuan nggak percaya, lihat ntar malam aksinya. Kata itu budak. Akhirnya di saat tidur di dalam kamarnya, itu tuan majikan pura-pura tidur. Gue mau perhatiin apa bener yang diucapin itu sama budak, bahwasanya saya punya istri udah kagak lagi cinta, mau ngebunuh saya, malah dia punya lelaki lain. Di saat malam itu istrinya, nyonya majikan itu ke dapur diam-diam ngambil pisau. Tujuannya tadi apa tuh? Buat nyukurin jenggot suaminya. Cuman namanya tuh laki, udah dikabarin begitu, biar kata pura-pura tidur. Lah tangkep juga pisau. Mana tajam banget, bis diasah. Ya kan? Oh dia langsung ngelihat, wah bener tuh kata budak. Akhirnya apa? Dengan sigap, namanya lelaki. Apalagi tuh perempuan udah main serong sama saya. Dia udah punya lelaki lain. Dia mau membunuh saya. Langsung diambil pisaunya tuh. Ditangkep. Langsung dibunuh istrinya seketika. Gara-gara apa tuh? Adu domba. Padahal nggak begitu keadaannya. Keluarga si istri ini tahu bahwasanya dia punya saudara perempuan dibunuh sama lakinya. Datang saudara-saudaranya pada ngebunuh tuh suami daripada nyonya majikan itu. Dibunuh lagi tuh. Saudaranya daripada suami itu, keluarga-keluarganya tahu. Perang saudara akhirnya. Antara keluarga laki sama keluarga perempuan. Gara-gara apa? Gara-gara namimah. Maka jangan kita suka ngadu domba orang. Karena yang ada tuh cuman ada celaka, bahaya, mudorot yang banyak. Buat orang lain, juga buat diri kita. Kalau orang yang suka namimah, wala tuti kulla halafim mahin hammazim masya'im binamim. Jangan kita taatin, jangan kita ngikutin ya orang-orang yang suka ngadu domba. Orang yang suka namimah. Kemudian wat tahrisyu, dan tahrish min ghairi naqlil qauli, dari tanpa memindah ucapan. Tahrish itu bagian juga dari adu domba. Cuman bedanya tahrish itu tanpa memindah ucapan, nggak pakai mindahin omongan. Kalau ngadu domba kan tadi gitu, si Fulan ngomong begini, si Fulan ngomong begini, dilaporin ke C, ngomongnya begini begitu. Ini kita sebagai B, kita nyampein ke C begitu, gara-gara si Fulan ngomong A. Kita nyampein ke A, omongan si C yang kagak-kagak, akhirnya dia berantem, dia berebut segala macam kehormatan. A itu namanya namimah, karena memindahkan ucapan. Tapi kalau tahrish tanpa adanya ucapan, walau bainal bahaim, walaupun di antara binatang, cuman pakai isyarat, mau nunjuk dengan tangan atau dengan mata pandangan. Kadang isyarat juga, bawa mata mau tunjukkan tangan, ini bisa menyebabkan orang itu jadi adu domba, orang itu jadi bertengkar, orang itu jadi berkelahi, adanya permusuhan di antara dua orang. Itu namanya tahrish. Nggak pakai ngomong dia, berantem dia berdua. Atau tadi dengan yang namanya bainal bahaim, di antara binatang, domba diadu, ayam lah diadu. Itu kan nggak pakai ngomong ayam. Ayo no, lu diomongin begini sama ayam sono. Kan nggak ada begitu. Mau ngadu ayam pakai ada omongan dulu. Dibilangin ke ayam sini, lu katanya suka punya cewek lain. Akhirnya kan nggak ada omongan. Cuman diadu aja pakai isyarat, pakai tangan. Ya, ataupun dengan pandangan mata, itu bahkan lebih bahaya.
nggak pakai ngomong, memandang mata aja. Ya, nggak tuh ngedip, ya udah bahaya dah tuh. Iya, kelilipan. Dan tahris ini adalah perbuatan setan. Tahris ini adalah perbuatan setan. Ya. Kayak tadi si budak, ya kan setan nggak capek-capek, cuman mengisyaratkan doang, cuman menggoda daripada itu budak, akhirnya budak yang ngadu domba. Maka tahris itu nggak pakai ucapan. Tahris ini adalah perbuatan setan. Kata Ibnu Katsir, kata Al-Imam Ibnu Katsir, an-namimah ala qismain, bahwasanya adu domba itu, namimah itu ada dua. Taratan takunu ala wajhi tahris wa tafriqi ala qulubil mu'min. Kadang-kadang namimah itu adalah dengan tahris di antara manusia, yaitu tahris tadi, mengadu domba tanpa adanya ucapan. Wa tafriq qulubil mu'min, dan mencerai-beraikan hati orang-orang yang beriman. Nah, itu adalah perbuatan syaitan. Maka setan itu udah putus asa sebenarnya untuk ngegoda manusia agar tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama setan mungkin dibiarin manusia itu ibadah kepada Allah. Ya. Tetapi setan nggak berhenti untuk tahris agar manusia itu bercerai-berai, agar manusia itu saling bermusuhan. Jadi lebih bahaya tahris, karena dia nggak pakai mengucap, orang juga jadi pada berantem. Artinya tahris itu mendorong orang melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menimbulkan fitnah di antara dua manusia. Itu tahris. Kayak binatang, ya. Kayak binatang. Kemudian apa itu? Wal kadhibu, dan berbohong. Wa huwal kalamu bi khilafil waqi. Dan adapun berbohong itu adalah ucapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Bohong, dusta. Bohong itu termasuk dosa besar. Kenapa? Ra'sudz dzunub al-kadzib. Pangkalnya dosa itu adalah berbohong. Sebab apa? Dikatakannya pangkalnya dosa itu adalah berbohong. Karena orang kalau sudah melakukan kebohongan pertama, akan melakukan kebohongan kedua, terus akan melakukan kebohongan ketiga, dengan tujuan untuk menutupi kebohongan yang sebelumnya. Makanya bohong itu adalah dosa yang besar dan menjadi pangkalnya, pokoknya dari segala macam perbuatan dosa. Bahkan bohong itu adalah salah satu daripada abwabun nifaq. Innal kadzib babun min abwabin nifaq. Bohong itu adalah salah satu pintu daripada kemunafikan. Kata Nabi Muhammad SAW, innal kadzib yahdi ilal fujur, wa innal fujur yahdi ilan nar. Sesungguhnya kebohongan itu akan menggiring kepada kejahatan, dan kejahatan itu akan menggiring seseorang kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka bohong itu adalah dosa yang sangat besar. Dan kalau orang mudah berbohong, artinya dia mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Orang kalau udah bohong tuh bakalan hilang rasa takutnya pada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang harusnya kita merasa diawasi oleh Allah, tapi karena berbohong berarti menandakan dirinya udah nggak takut sama Allah. Karena Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat apa yang diucapkan, apa yang dikatakan, apa yang dilakukan. Tapi dengan kebohongannya dia merasa tidak diawasi oleh Allah, maka hilang rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab berbohong. Kemudian bahkan orang yang berbohong itu akan menghilangkan ketenangan hatinya, jauh daripada selamat dunia wal akhirat. Orang kalau udah bohong, jauh daripada keselamatan. Makanya ada seorang sahabat yang bernama Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah keselamatan itu?" Kata Rasulullah, "Amlik alaika lisanak." Pelihara kamu punya lisan.
itu keselamatan. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Kalau di saat dia menjaga lisan selalu suka berbohong, maka nggak bakal selamat dirinya. Pada hakikatnya kebohongan itu hanya menyelamatkanmu sementara, tetapi menyengsarakanmu selama-lamanya. Itulah kebohongan. Boleh jadi dengan dia berbohong saat ini dia selamat daripada hukuman. Tapi terus dan terus menerus bakalan ada kesengsaraan nantinya. Karena sebab daripada kebohongan atau dusta tersebut. Maka jauh-jauh daripada bohong. Orang kalau udah bohong, bahkan dikatakan al-kadzib yanqusu rizq. Kebohongan itu bisa ngurangin rezeki. Makanya orang bohong itu selain daripada hilang ketenangan hatinya, jauh daripada keselamatan, maka akan hidup dalam keadaan fakir selama-lamanya. Kenapa? Karena kebohongan itu bisa menyengsarakan dirinya, jauh daripada rezeki, jauh daripada keberkahan, karena hidupnya selalu dihiasi dengan dusta, dihiasi dengan kebohongan. Ya, jauh daripada bohong. Cuman begini, yang namanya bohong itu nggak semuanya salah. Ada nggak bohong yang benar? Ada nggak bohong yang dianjurkan? Hah? Kita tahu nih, bohong itu salah nggak? Tapi ada bohong yang dianjurkan gitu. Maksudnya adalah kebohongan yang dilakukan itu ada keringanannya. Sebab Rasulullah SAW ia mengatakan bahwa kebohongan itu ada yang kebohongan yang memiliki keringanan. Ada 3 kebohongan yang dianjurkan, yang mungkin ada dibolehkannya. Kebohongan yang gimana? Yang satu, kebohongan yang dengan tujuan untuk mendamaikan orang lain. Umpama begini, nih kita punya saudara, punya teman bertengkar nih dua-duanya nih. Nah kita ngelihatnya jengak, nggak enak tuh. Akhirnya kita bawain makanan tuh kepada si A ini. Kita datang tuh, kita bilang sama dia, nih makanan dari si Anu, dari Fulan. Dia mau datang kemari nggak enak kan nanti. Dia mau nyampein ini sebagai tanda cintanya, dia bawain makanan tuh. Ya. Buat bikin ente girang dah. Besokannya dia ngasih lagi nih yang kemarin nih. Akhirnya ketika dia bertemu kan damai. Ya, artinya dengan kebohongan yang tujuannya untuk mendamaikan orang lain itu dibolehkan. Atau yang kedua, kebohongan yang mendapatkan keringanan dan dibolehkan adalah kebohongan seseorang di saat perang. Di saat berperang dengan tujuan supaya menipu atau adanya strategi tipu daya untuk mengalahkan musuh. Terlebih lagi musuhnya adalah kafir. Itu bohong di situ boleh. Di saat perang sebagai tipu daya, strategi untuk mengalahkan musuh, itu boleh. Atau bohong yang ketiga, yaitu bohongnya seorang lelaki kepada istrinya atau seorang istri kepada lakinya. Bohong di seorang lelaki kepada istrinya ini boleh, tapi dalam kebaikan, bukan untuk menutupi keburukan seorang lakinya atau menutupi kejahatan yang dilakukan oleh istrinya. Enggak. Bohongnya di sini adalah di dalam kebaikan. Misalkan gitu, kita punya bini dandan begini modelannya, padahal mah kagak cakep, cuma nanya nih bini sama kita nih, bang saya udah pantas belum, udah cakep belum? Wah cakep banget. Iya, kagak ada yang lain dah. Perempuan tercantik sekampung Pulau Gadung misalkan gitu. Ya, dibatasin gitu, dibatasin. Jangan di dunia, lu ngagul banget kalau di dunia. Segitunya biar kata bohong boleh tuh. Untuk apa? Menggirangkan hati istri kita. Bikinin kopi. Yang ini ya jangan manis-manis. Kita minta sama bini kita gitu ya. Jangan pahit, jangan manis-manis juga, dibikinin. Pas bikinin pahit banget. Gimana bang rasanya? Wah enak banget Leng. Minum kopi ini.
Ya. Kayak minum kopi di toko-toko, di supermarket, di mall katanya. Ya. Agak ada yang ini dah pokoknya. Apalagi ini kental banget dah. Iya. Enak banget kopinya nah. Padahal pahit banget. Itu untuk girangin tuh, itu nggak apa-apa. Ya, biar kata bohong, itu masih boleh. Maka di sini dikatakan oleh Al-Imam Al-Fasyani bahwa al-kadzibu kulluhu itsmun. Berbohong itu seluruhnya adalah dosa. Illa man nafa bihi musliman, kecuali yang mendatangkan manfaat untuk seorang muslim, maka kebohongan itu diperbolehkan. Artinya mendapatkan keringanan. Jadi jauhin diri kita sekali lagi daripada maksiat-maksiat lisan. Ya. Sebagaimana gibah tadi, ngomongin orang, menggunjing orang lain. Ya, tapi kalau saya yang digibahin gimana? Ya nggak apa-apa. Tandanya kita lagi diampunin dosa-dosa kita tuh. Lagi dirontokin. Sebab apa? Sebab kita diomongin orang. Jangan kita ngomongin orang. Jangan kita ngegunjing orang. Jangan kita namimah. Jangan kita tahrish tadi. Apalagi kita berkata dusta, berbohong. Ya. Sebagai penutup dikatakan oleh Al-Imam Shahibur Ratib Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam syairnya, wahfad lisanaka min ta'nin ala ahadin minal ibadi wa min naklin wa min kadibin. Jagalah lisanmu, peliharalah lisanmu daripada mencela orang lain, daripada mencela hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa min naklin, dan juga jaga lisan kita daripada namimah. Jaga lisan kita daripada mengadu domba. Jangan sampai kita punya lisan, kita punya ucapan menjadi provokasi, menjadi pemicu orang lain jadi bertengkar gara-gara kita. Wa min kadzibin, dan juga jaga lisan kita dari berkata dusta, dari berkata bohong. Jangan ada dusta di antara kita. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahil Fatihah.